Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat, dosen penguji dan tim penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arfi Maria Tethol. Saya guru SD YPPK Santo Franciscus Xaverius, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1 muatan IPS dan bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, untuk itu lebih jelasnya berikut adalah praktek mengajar yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat bermanfaat dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kepada Ibu Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, pagi hari ini sebelum kita mulai kita punya proses pembelajaran, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu Ibu minta Giano untuk pimpin kita dalam doa. Sini Giano di tengah. Ambil sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar mengenal, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Giano. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, kita semua berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita napas kehidupan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mika. Oh, banyak yang tidak masuk ya. Ya, alasannya kenapa Mika? Kenapa Mika tidak masuk? Apa Justin? Sakit? Ya, dia sakit. Oke, Christine. Kenapa Christine Saikendi tidak masuk? Karena dia pemalas masuk. Ya, karena dia sakit. Ada yang sakit. Noel kenapa sakit Noel? Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru meminta kepada kalian semua untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung hidupku. Indonesia bangsaku,
pekerjaan. Ibu guru harap semua dapat mengeluarkan buku paket kalian di atas meja. Ayo, buku kalian dikeluarkan semua di atas meja. Dibuka di halaman berapa? Halaman 2 dan halaman 3. Ya. Sebelum kita mulai, perhatikan semua ke depan. Ibu guru kali ini akan menjelaskan, akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan dapat menguraikan jenis-jenis pekerjaan melalui gambar-gambar yang akan ditunjukkan. Yang ketiga adalah setelah melakukan pengamatan melalui video dan gambar-gambar, peserta didik mampu membuat diagram dengan mengembangkan laporan tentang pekerjaan dalam bentuk tulisan yang lengkap. Yang keempat adalah peserta didik, yang kelima adalah peserta didik dapat mengategorikan berbagai jenis pekerjaan, jasa maupun barang yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah peserta didik dapat mampu menentukan tokoh dan watak sebuah cerita dengan rinci. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya anak-anak, sekarang kita lanjut. Tadi Ibu Guru sudah berbicara, judul kita yang akan kita pelajari adalah tentang apa? Berbagai jenis pekerjaan. Oke, berbagai pekerjaan anak-anak. Berbagai pekerjaan. Pekerjaan adalah berkat dari Tuhan. Siapapun dapat melakukan pekerjaan, entah dia anak kecil ataupun orang dewasa. Pekerjaan yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran kali ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan ekonomi bagi kehidupan bermasyarakat kita. Untuk itu, sebelumnya Ibu Guru akan memberikan kita sama-sama melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Ya. buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, buka tutup, tangan di pinggang nengok. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, digulung-gulung, jadilah patung. Anak-anak, Ibu Guru punya satu pertanyaan tematik sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu coba kita baca sama-sama. Mengenal lingkungan tempat tinggal mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang. Nah, mengapa lingkungan tempat tinggal mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oh, Giano ingin menjawab. Silakan Giano. Di sini pertanyaannya kenapa di lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pekerjaan seseorang itu karena di tempat tinggal beberapa orang seperti contohnya desa itu memang tidak ada beberapa pekerjaan seperti contohnya supir mobil terus pekerja kantoran dan lain-lain. Tapi di kota memang juga ada beberapa pekerjaan yang tidak ada juga. Dan seperti contohnya petani atau
atau yang lain. Oke, tepuk tangan dulu buat Giano. Jawaban Giano sudah mewakili video yang akan Ibu Guru putarkan buat kalian. Ayo kita semua, supaya lebih paham, kita menonton video yang akan Ibu Guru tayangkan. Semua duduk manis supaya Ibu Guru putar videonya. Oke, mulai. Anak-anak, terdapat banyak macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. 1. Jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Bagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Contoh mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di pantai antara lain nelayan, penambang ikan, petani garam, penjaga pantai, petani kelapa, penghasil kerajinan, penjual, pemandu wisata, dan lain-lain. 2. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai suhu yang sejuk dan pemandangan yang indah, sehingga cocok untuk daerah wisata. Mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, perkebunan, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi antara lain teh, cengkeh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia antara lain Tengger ada di Jawa Timur, Dieng ada di Jawa Tengah, Kerinci ada di Pulau Sumatera. 3. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok untuk pertanian. Selain itu, banyak dataran rendah yang merupakan perkotaan. Contohnya Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. 4. Jenis pekerjaan di perkotaan. Mayoritas penduduk yang tinggal di perkotaan berprofesi sebagai pegawai perusahaan. Karena banyaknya perindustrian yang ada di perkotaan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga perkotaan. Banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Mulai dari pegawai, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, freelance atau profesional di bidangnya, yaitu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, sampai pemilik usaha, yaitu orang yang memberi pekerjaan kepada orang lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah kalian mengerti.
Ya, tadi kalian sudah menonton video yang sudah Ibu Guru putarkan. Ibu Guru punya pertanyaan mendasar sekarang. Coba kamu perhatikan. Apakah orang tua kalian bekerja? Ya. Siapa punya orang tua yang tidak bekerja? Semua orang tua pasti punya pekerjaan. Siapa yang tahu orang tuanya punya pekerjaan? Saya. Oke, Noel. Mamaku kalau mamaku dia kantoran, dia bagian perkebunan. Oh, mamamu kerja di perkantoran. Rider. Perkantoran. Guru. Oh ya, Christina. Oh, mama di bagian gizi. Diano. Bapaknya saya pegawai di dinas. Mama Mamanya saya pengusaha. Mama pengusaha. Nah, oke. Apa manfaat dari orang tua kalian bekerja? Manfaatnya itu apa? Menghasilkan ekonomi berupa uang. bahkan pun menghasilkan makan. Ya, uang untuk makan sudah masuk dalam kelompok ekonomi. Oke. Dampak apa yang kalian rasakan dengan mempunyai orang tua sebagai pekerja? Dampaknya apa? Noel, dampaknya apa? Senang, bisa apa? Bisa bersekolah, apa lagi? Gembira. Bahagia, apa lagi dampaknya? Bisa menggunakan apa ini? Pakaian. Bisa rambut kita rapi, kita bisa menggunakan apa? Bisa makan, apa lagi? Iya. Ya, dampaknya orang tua mampu memberikan kita fasilitas untuk pergi sekolah dan belajar. Iya. Kalau misalnya orang tua kita tidak bekerja, apa yang akan terjadi? Ekonomi di keluarganya kita yang jelek, Ya. bahkan mungkin tidak bisa sekolah, Ya. tidak dapat bantuan yang layak. Ya. Dan selain itu juga kita akan diserang jelek oleh orang lain. Iya, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Anak-anak yang tadi kalian sebutkan itu semua merupakan jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Perhatikan, Ibu punya gambar. Gambar apakah ini? Petani yang sedang apa? Mencabut rumput. Petani sedang apa ini? Menanam padi. Kemudian ini apa? Pabrik, konstruksi. Ini ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada perajin, petani, nelayan, penjahit, pedagang makanan, dan karyawan pabrik. Sedangkan yang berikut adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada sopir, mekanik, tukang servis, salon, guru, dokter. Itu yang disebut Ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian tugas. Kalian dapat mengerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Kalian mengikuti perintah yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Jangan di itu ya, bukanya baik-baik supaya jangan robek. Ayo silakan kalian berdiskusi dan perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam. Kita akan membuat proyek. Ayo, anak-anak kalian sudah mendapatkan tugas kalian masing-masing, lembar kerja kalian. Di situ kalian akan melakukan atau membuat diagram Venn yang berbentuk lingkaran
Pekerjaan yang akan kalian cari adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini jasa, ini barang, ini jasa. Jangan sampai salah ya. Pakai pensil, pakai pensil. Ini dibuat seperti begini contohnya. Jangan terlalu kecil ya. Sebuah barang. Jangan di luar dia. Jangan di luar dia begini. Itu di luar. Kamu yang lain berpikir yang ini, yang lain berpikir yang ini, supaya cepat selesai. Itu di dulu sebelah sana. Ya, kelompok satu sudah mau selesai, kelompok lain ayo. Jenis pekerjaan. Kendaraan. Wilayah pekerjaan di perkotaan aja, perkotaan. Selanjutnya menghasilkan karyawan pabrik. Dibilang wilayah pekerjaannya itu di perkotaan. Wilayah Kita akan mempresentasikan ya. ini apa ini? Pekerjaannya di perkotaan. Sekarang kita akan memperhatikan untuk kelompok satu akan mempresentasikan hasilnya. Kalian dapat memperhatikan dan menyimak dan bisa memberikan tanggapan. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan. Di sini kami sudah menyelesaikan tugas kami dan di sini yang untuk yang pekerjaan yang menghasilkan jasa di sini ada tukang servis dan di sini tempat tugas atau tempat pekerjaan dari tukang servis di sini di perkotaan dan tugasnya memperbaiki barang. Lalu setelah itu manfaatnya adalah bisa membantu orang lain. Lalu setelah itu hal yang didapatkan adalah dibayar dan mendapatkan uang. Lalu setelah itu Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Di sini ada pekerjaan yang bernama guru. Guru wilayah pekerjaannya bisa di perkampungan dan perkotaan. Manfaat pekerjaannya menghasilkan generasi penerus. Dan tugas pekerjaannya mengajar murid-murid. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan adalah ekonomi. Kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok dua. Bagus kelompok dua. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjut ke kelompoknya
dari kelompok 3 akan membaca produksi hasil kerja kami. Dari pekerjaan menghasilkan jasa. Yang A, jenis pekerjaan kami tulis menghasilkan jasa. Dan yang B, wilayah pekerjaan di bagian dokter kami tulis perkotaan. Dan C, tugas pekerjaan kami tulis melayani pasien. Dan yang D, manfaat pekerjaan kami tulis melayani menyembuhkan orang lain. Dan E, hasil yang diperoleh pekerjaan menghasilkan uang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek hasil kelompok kami. Mekanik kami jenis pekerjaan memperbaiki mesin atau kendaraan. Wilayah pekerjaan perkotaan. Tugas pekerjaan memperbaiki mesin. Hasil yang diperoleh pekerjaan mendapat upah. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Perajin jenis pekerjaan membuat kerajinan. Wilayah pekerjaan di perkotaan atau perdesaan. Ayo anak-anak, perhatikan, ibu guru punya video pembelajaran. Coba kamu lihat ke depan semuanya. Assalamualaikum adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi tumbuhan dan hewan. Kenalan dulu yuk, aku SD Islam. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca dongeng di bawah ini, dongeng tentang anak petani dan kisah pohon tomat dan pohon mangga. Di dalam dongeng bukan hanya berisi cerita, namun juga terdapat unsur di dalamnya, seperti unsur tokoh dan watak. Apa itu tokoh dan watak? Tokoh merupakan para pemain yang berperan dalam cerita, sedangkan watak merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap para pemain. Salah satu contoh watak yang biasa muncul pada cerita dongeng yakni bertanggung jawab, penolong, jahat, baik, jujur, dan penyabar. Sekarang kita cari yuk unsur yang terdapat dalam dongeng seperti tokoh dan watak. Apakah kalian memiliki cerita dongeng lain yang kalian suka? Tidak? Ada. Pasti banyak ya. Oke, untuk itu coba kita perhatikan di lembar kerja kita masing-masing. Ayo. Ada beberapa cerita dongeng yang tidak kalah menarik loh, seperti Oke, coba perhatikan di lembar kerja kalian masing-masing. Kalian sudah tahu apa itu watak? Apa itu tokoh? Sudah. Ya, baik. Sekarang coba ya, sifat. Watak itu seperti sifat, perilaku, sedangkan tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam apa? Ya, di dalam cerita. Baik, silakan. Kalian mengerjakan LKPD yang kedua. Silakan dikerjakan. Di dalam kelompok, masih dalam kelompok. Silakan berdiskusi. Ayo, diskusi. Ayo silakan diskusi. Ya, di dalam situ. Ayo silakan bicara. Oh, pemain. Iya, kau pemain. Kau kan pemain.
Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD kedua. Sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini yaitu jenis pekerjaan dapat dilihat dari lingkungan di mana mereka tinggal. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk bekerja karena bekerja dapat menghasilkan keuangan, kelangsungan hidup yang bisa menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi dalam keluarga. Apabila kita hidup dan tidak bekerja seperti yang diceritakan pada dongeng tersebut, pasti kita semua akan mendapatkan keburukan dalam keluarga. Hidup tidak hanya mengharapkan bantuan orang lain, melainkan kita sendiri yang harus berusaha bekerja agar bisa mendapatkan hasil yang bisa kita banggakan. Jangan seperti ini ya. Nah, bagian mana dari materi-materi jenis pekerjaan yang kalian rasa paling sulit dalam refleksi ini? Silakan kalian jawab. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis pekerjaan. Orang tua kita bermacam-macam, mempunyai bermacam-macam jenis pekerjaan. Kita harus saling menghargai dan menerima pekerjaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan ibu guru adalah kita tidak boleh sombong dengan pekerjaan orang tua kita. Ya, semuanya sama. Jadi itu kita akan lanjut dengan pembelajaran kita besok. Selamat siang, sampai ketemu besok. Iya.